mudik dulu ya guys. Mudik. Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, Bab 3072 Hukum Murphy. Bab 7636 sampai Bab 7640. Saat Xiao Changkun mendengar perkataan Ye Chen, dia langsung ketakutan setengah mati. Dia berkata dengan sangat gugup dan bertanya, "Ye Chen, bibihanmu akan langsung pergi ke rumahku untuk mengirim undangan mengundangku, kan? Jika Malan tahu bibihanmu kembali ke Tiongkok, aku merahasiakannya dari dia begitu lama. Dia harus mengikuti. Aku tidak bisa melakukan yang terbaik." Ye Chen sudah lama mengetahui tentang Xiao Changkun. Dia tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang dan cengkeraman Malan dalam hidupnya. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah mereka akan mengundangmu. Jika kamu takut, kamu dapat memberitahu bibihan bahwa kamu tidak diundang ke pesta pernikahan dan kamu tidak ingin pergi." Xiao Changkun menghela nafas dan berkata, "Ini hanya taktik penundaan. Bahkan jika kamu tidak mengetahuinya kali ini, kamu mungkin akan mendengarnya di masa depan. Faktanya, banyak teman sekelas kita yang tahu tentang kembalinya bibihan kamu ke Tiongkok. Kamu juga pergi ke pesta pada waktu itu. Tetapi tidak ada yang berinteraksi atau menghubungi Malan. Jadi Malan tidak pernah mengetahuinya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Waktu kembalinya bibihan ke Tiongkok juga sangat sensitif. Jika saya ingat dengan benar, ketika dia kembali ke Tiongkok, itu terjadi pada hari-hari ketika ibu saya ditipu ke dalam skema piramida dan menghilang. Ketika Malan mencuri kartu bank Ye Chen dan mentransfer semua uang di dalamnya kepada dirinya sendiri, dia dipenjara dan disiksa. Namun, Malan tidak pernah berani memberitahu siapapun tentang pengalaman spesifik saat itu. Jadi dia hanya bisa menganggapnya sebagai skema piramida. Saat itu, ketika Malan diintimidasi dan disiksa di penjara, Han Meiking kebetulan kembali ke Tiongkok. Xiao Changkun sangat bahagia saat itu. Impian terbesarnya adalah membuat Malan menghilang sepenuhnya. Jika Malan mengetahui bahwa Han Meiking kembali ke Tiongkok pada saat itu, dan Xiao Changkun tidak mencarinya sama sekali pada saat itu, tetapi pergi menjemput Han Meiking secara langsung dan mengundang Han Meiking ke rumahnya untuk makan malam, dia akan melakukannya. Mungkin benar-benar mempertaruhkan nyawanya dengan Xiao Changkun. Alasan mengapa Ye Chen mengingatkan Xiao Changkun adalah untuk membiarkannya bangun sesegera mungkin. Karena dia tidak bisa menyingkirkan Malan, dia harus berhenti mengkhawatirkan orang lain. Jika tidak, dia akan mencari hidup dan mati sepanjang hari. Dan dia tidak berani memberitahu Malan dan Xiao Churan bahwa dia pada akhirnya harus melakukannya. Ketika dia mengeluh kepada Ye Chen terlalu malas untuk menjadi lubang pohonnya. Sungguh, begitu Ye Chen menyebutkan masalah ini, Xiao Changkun menjadi semakin panik dan dengan cepat bertanya kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, kamu harus memberi nasihat kepada ayah tentang masalah ini." Wanita itu, Malan, adalah seorang psikopat. Bagaimana jika dia tahu ini? Aku sangat marah sehingga bukan tidak mungkin suatu malam menyelinap ke kamarku dan menikamku. Bukannya kamu tidak tahu betapa kejamnya wanita itu ketika dia menghukum musuh-musuhnya. Ibuku, kakakku, saudaraku, Qian Hongyan, siapa yang tidak akan terpengaruh olehnya? Apakah dia bertarung sampai mati? Ye Chen berkata,
Saya tidak bisa membantu dalam masalah ini. Tidak apa-apa jika ibu tidak menerima kabar tersebut. Jika ada kabar, yang paling bisa saya lakukan adalah mencoba membujuknya sambil memegang pisau. Mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Ayo lakukan ini, ayah. Kamu sebaiknya berhenti datang ke universitas untuk lansia di masa depan. Kamu harus mengambil inisiatif untuk menarik garis yang jelas dengan Bibi Han dan berkonsentrasi pada kaligrafi dan lukisanmu asosiasi. Jika ibu tahu Bibi Han kembali, aku akan berusaha semaksimal mungkin membantumu menyembunyikan fakta bahwa kamu menjemputnya dan mengundangnya makan malam di rumah. Dengan cara ini, jika ibu mengetahuinya, kamu hanya bisa menatap dan katakanlah kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain, apalagi ada kontak pribadi. Setidaknya masih ada ruang untuk mediasi." Xiao Changkun menghela nafas dan berkata, "Bagaimana jika dia mengetahui tentang perjalanan pertukaran ke Korea Selatan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Katakan saja yang sebenarnya. Katakan saja Bibi Han pergi untuk bertukar dengan pacarnya Profesor He. Pasangan tua yang pergi ke Korea untuk pertukaran sama dengan kota Jinling yang mengundang mereka bepergian dengan biaya sendiri. Kamu adalah hanya berpura-pura palsu, Light Bulbe. Dengan cara ini, ibu akan merasa lebih baik, karena dia tidak punya cara untuk mengetahui kapan mereka berdua berkumpul." Setelah mendengar ini, Xiao Changkun merasa sangat tidak nyaman, tapi dia hanya bisa berkata tanpa daya, sepertinya tidak ada cara lain yang baik. Karena itu, dia dengan cepat bertanya kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, tolong jangan keluar untuk mengambil pekerjaan baru-baru ini. Jika suatu hari ibumu menjadi gila, kamu dapat membantuku menghentikannya." Ye Chen langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Curan akan kembali dalam 2 hari, bersama kami di sini. Bahkan jika ibu mengetahuinya, kamu tidak akan mendapat masalah serius. Bagaimanapun, kamu akan dipertimbangkan seorang penipu yang terbaik." Mengatakan itu, Ye Chen mengingatkan lagi, "Tetapi jika ibu menyerangmu dan memukulmu 2 kali atau menangkapmu 2 kali, tahan saja dan tenanglah untuk sementara." Xiao Changkun sangat tertekan dan berkata dengan kesal, "Apa-apaan ini? Jika saya tahu ini masalahnya, saya mungkin akan pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan dan menceraikannya secara terbuka. Kalau begitu, saya akan melakukannya pasti bisa membina hubungan positif dengan Bibi Hanmu. Lalu giliran dia ke He Yuanjiang." Marven berkata dengan kejam, "Ayah, kamu salah jika berpikir demikian. Jika kamu mengajukan gugatan cerai di pengadilan, tahukah kamu apa yang akan dilakukan ibu?" Xiao Changkun mendengus dingin, "Itu tidak lebih dari memukuli dan memarahiku. Memaksaku meninggalkan rumah. Tidak masalah jika aku meninggalkan rumah. Bagaimanapun, rumah itu milikmu, dan Malan serta aku tidak punya properti bersama apapun. Paling buruk, saya akan tinggal di luar." Saat dia berbicara, dia berkata dengan sangat menyesal, "Hei, saya seharusnya sudah mengambil keputusan ini sejak lama. Sebagai wakil presiden, penghasilan saya masuk akal, dan Making juga memiliki sejumlah kekayaan. Jadi mengapa saya tidak bisa menjalani kehidupan yang damai sekarang? Tapi itu hal yang baik. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dibenci selamanya." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, kamu berpikir terlalu sederhana.
fakta bahwa ibu dapat membiarkan deretan suami yang istrinya tidak setia tergantung di balkon menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang dapat mengubah keadaan dengan mudah. Jika kamu tinggal dan terbang bersama Bibi Han, dia pasti akan pergi ke tempatmu bekerja untuk berteriak dan mengumpat, dan pergi ke tempat Bibi Han untuk berteriak dan mengumpat. Tidak peduli apa faktanya, dia pasti akan menggambarkanmu sebagai orang modern. Chen Simei yang meninggalkan istrinya, menggambarkan Bibi Han sebagai seekor rubah betina yang merayu suami orang lain dan menghancurkan keluarga orang lain. Dan dia pasti akan pergi ke komunitas tempat kamu tinggal dan mengutuk siang dan malam. Mungkin dia akan pergi ke atap gedung tempat kamu dan Bibi Han tinggal dan berpura-pura melompat dari gedung, menarik semua orang di komunitas, api departemen, polisi, dan stasiun TV. Tertarik? Apakah Anda lupa bahwa dia meneriaki semua orang di lingkungan sekitar rumahnya? Dia mengancam akan pergi ke pintu rumah seseorang dengan pisau dan memotong pergelangan tangannya untuk bunuh diri, dan menyemprotkan darah ke seluruh rumah, celah pintu orang lain ke dalam rumah orang lain. Dia berpikiran terbuka untuk meneriaki orang asing, "Jika aku keluar dan mengikutimu, kenapa aku tidak mempertaruhkan nyawaku saja?" Ketika Xiao Changkun mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ye Chen menambahkan, juga, sekarang video pendek begitu berkembang. Banyak penyandang tunanetra suka mengikuti tren dan menentukan langkah. Ketika saatnya tiba, gelombang orang lain akan menambah bahan bakar ke dalam api online. Dan mungkin kalian berdua akan melakukannya diteriaki oleh semua orang di seluruh internet. Pada saat itu, kamu akan dikritik dimanapun di negara ini. Apalagi di Jinling, dia tidak akan pernah menyerah sampai kalian berdua benar-benar hancur di Jinling. Saat itu, kamu dan Bibi Han akan hancur. Aku bahkan tidak bisa menjalani hari yang baik. Xiao Changkun putus asa. Deskripsi Ye Chen ini langsung menciptakan gambaran penuh di benaknya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri. Dan kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas lega, dan sepertinya memikirkannya, dan menghela nafas. Sialan, sejujurnya, aku hanya takut dia akan ikut denganku dan bertarung sampai mati. Jadi aku tidak melakukannya. Aku tidak berani melawannya di pengadilan, litigasi perceraian. Apa yang dikatakan Ye Chen tidak mengkhawatirkan. Gaya akting Malan tidak menentu, terkadang kuat dan terkadang lemah. Ketika dia kuat, dia bisa menunggangi tubuh bibinya Ye Changmin dan menamparkan wajahnya dengan keras, dan dia bisa menjadi hantu Gunung Bedford. Ketika dia lemah, kakinya bisa dipatahkan oleh Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei, dan dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak di penjara. Tapi begitu masalah ini melibatkan Han Meiking, dia pasti akan berubah menjadi si luwak madu Afrika Flathead, meremehkan hidup dan mati dan pergi ke kematian. Jika Xiao Changkun berani mengambil langkah ini, dia pasti akan menemukan cara untuk membantunya dan mencegah Malan menimbulkan masalah baginya dan Han Meiking. Tapi Han Meiking memberi kesempatan pada Xiao Changkun, tapi Xiao Changkun tidak menggunakannya. Jadi pilihan terbaik Xiao Changkun sekarang adalah mencari tahu secepat mungkin, dan menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa bersama dengan Han Meiking. Selama dia mengetahui hal ini, dia akan merasa jauh lebih baik. Karakter Xiao Changkun selalu sangat pemalu dan stabil.
Jadi ketika dia ditakuti oleh Ye Chen, dia tiba-tiba menjadi sangat sadar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada saatnya dalam hidup, tetapi tidak ada waktu dalam hidup. Jangan memaksakannya. Saya tidak bisa bertemu dengan Bibi Han Anda lebih dari 30 tahun yang lalu. Tampaknya masuk akal kalau saya tidak bisa berkumpul sekarang. Sekarang saya hanya berdoa agar Malan tidak mengetahuinya, dan tidak membuat masalah jika dia mengetahuinya. Jika dia benar-benar datang ke asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk menyebabkan masalah, saya, wakil presiden, tidak akan merasa malu. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir, Curan akan segera kembali. Jika dia mengetahuinya, Curan dan aku akan membujuknya bersama, dan kami mungkin akan segera mengakhiri ceritanya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengingatkan lagi, "Tetapi ayah, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Kamu harus menjaga jarak dari Bibi Han di masa depan, dan kamu tidak boleh terlalu banyak berinteraksi satu sama lain. Jika tidak, meskipun Bibi Han menikah dengan Profesor He, tidak akan ada penundaan. Ibu mengira kamu masih menyimpannya di hatimu dan mengira kamu selingkuh secara mental. Dan kamu akan merasa tidak nyaman ketika saatnya tiba." Xiao Changkun berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah datang ke Universitas Warga Senior lagi." Saat dia berbicara, dia melipat tangannya di dada dan berkata dengan marah, "Awalnya, saya tidak berencana untuk datang setelah hal seperti ini terjadi. Jika saatnya tiba, saya akan menemui Bibi Han Anda ketika saya datang. Saya tidak terstimulasi cukup." Melihat bahwa dia benar-benar menyerah di dalam hatinya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas lega. Baginya, dia tidak ingin melihat Xiao Changkun menghela nafas sepanjang hari. Dan dia tidak ingin Xiao Changkun masih merindukan Han Meiking dan berubah menjadi anjing tua yang menjilati hingga menimbulkan masalah bagi pasangan itu. Solusi terbaiknya adalah tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Pasangan itu menjalani kehidupan yang manis, dan Xiao Changkun terus pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisannya untuk menebus pekerjaannya, sehingga dia bisa banyak bersantai dan tidak punya waktu khawatir tentang kebakaran di halaman belakang. Saat ini, Xiao Changkun bertanya kepada Ye Chen dengan cemas, "Menantu yang baik, seberapa besar kemungkinan ibumu mengetahui hal ini?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Menurut hukum Murphy, cepat atau lambat hal buruk akan terjadi." Mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Masalah ini adalah sisa bom. Inti masalahnya adalah bagaimana meminimalkan tingkat mematikan dari ledakan tersebut. Jadi ingat apa yang baru saja saya katakan. Setelah masalah ini terungkap, Anda harus melakukan segala kemungkinan pengurangan dampak." Ye Chen tidak ingin Malan mempermasalahkan segala hal. Jika dia malu, dia dan Xiao Curan juga tidak akan bisa mengungkapkannya. Xiao Changkun mengangguk seperti orang bodoh, "Menantu yang baik, aku akan mendengarkanmu." Bersambung.